Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah, dan berlimpah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi kembali tentang 40 penghambat rezeki. Bagi kawan-kawan yang sudah klik video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan insya Allah kita akan membahas tentang, insya Allah channel saya ini akan membahas tentang 3 hal. Ya, insya Allah channel saya ini akan membahas tentang rezeki, yakni tentang bagaimana cara melunasi hutang, bagaimana menjemput rezeki, dan bagaimana caranya membangun bisnis, ya, memulai bisnis dan membangun bisnis. Baik kawan-kawan, baik ya sahabat rezeki yang memerlukan konten yang kurang lebih seperti itu, ya silakan boleh subscribe dan dibunyikan loncengnya. Diklik loncengnya, semoga ya, nanti apabila saya mengupload video, kawan-kawan tidak ketinggalan informasi. Baik, kawan-kawan, kita lanjutkan di part yang ke-11. Kita lanjutkan di poin yang ke-11 ya. Untuk kawan-kawan yang pengen tahu tentang poin 1 sampai 10-nya ya, boleh diklik yang di video ini ya. Baik. Yang ke-11 apa? Yang 11 adalah hangat-hangat tai ayam. Apa ini bahasa Inggrisnya? Hot-hot. Hangat-hangat tai ayam. Apa itu? Maksudnya adalah sebuah istilah atau sebuah sanepan kalau orang Jawa bilang. Ya. Tentang apa? Tentang semangat yang di depan, di awal. Ya, semangatnya cuma di depan. Ya, tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak terus-menerus begitu. Sehingga ketika kemudian ada gagasan yang seperti ini, ya di depan saja. Setelah itu selesai. Begitu. Yang kedua, yang ke-12 adalah tidak komitmen. Tidak mau komitmen. Ya. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah suka duka dijalani. Terkadang kita itu pengennya instan di dalam hidup ini. Ketika kita ingin menjemput rezeki yang besar, kita maunya instan. Ingin sukses, maunya instan. Mau kaya, maunya instan. Ya. Dan tidak mau berkomitmen untuk perjuangannya. Kita membuat mie saja, mie instan itu butuh perjuangan kawan-kawan. Minimal menghidupkan kompor, minimal masak air dan seterusnya. Itu perlu proses. Nah, proses itu perlu komitmen. Seberapa besar itu, ya, saya tidak membatasi. Terkadang ada orang yang berjuang keras baru bisa sukses. Ada yang kemudian berjuang biasa-biasa saja dan bisa sukses. Ya, tergantung. Ya, banyak versi, banyak macamnya. Tapi yang penting adalah komitmen. Komitmen itu penting. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang ke-13 itu adalah malas. Malas. Ya. Malas ini adalah satu sifat. Minal a'udzubika minal ajzi wal kasali. Malas ini adalah satu sifat yang ada pada seseorang yang apabila dia menghadapi kehidupan itu dan kehidupannya tidak baik-baik saja, biasanya dia akan memiliki sifat malas. Sebagaimana yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis tentang melunasi hutang. Di sana ada sifat yang harus dihindari tentang kaslun atau tentang malas. Dan kita harus hindari kawan-kawan. Ya, kenapa? Kalau kemudian kita malas, ya persoalan hidup kita tidak akan tuntung. Persoalan hidup kita tidak akan selesai. Gitu. Karena apa? Karena kita malas. Dan ini adalah penghambat. Maka Rasulullah mengajarkan pada kita setiap pagi dan sore hari untuk membaca doa agar dijauhkan dari sifat malas. Ya. Mau apa-apa malas. Mau ibadah malas. Mau berdakwah malas. Ya, mau melakukan amal soleh malas, mau sholat berjamaah malas, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka hati-hati, apalagi malasnya adalah malas untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan amal soleh.
Ya. Yang ke-14 adalah menyalahkan agama. Ya. Kalau kita yakin terhadap agama kita, kawan-kawan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan dan bukan keluar dari hawa nafsunya. Maka bisa jadi ketika kemudian kita belajar pada saat ini, belajar tentang belajar tentang sesuatu dan kemudian kita memahami kok kayaknya, tanda kutip ya, kok kayaknya ini bertentangan dengan ajaran agama. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah menyalahkan agama itu. Padahal bisa jadi karena ketidakmampuan kita, ketidakfahaman kita tentang mengkaitkan antara fakta dan dalil dan bahasa itu, akhirnya kemudian kita menyalahkan agama. Seolah-olah agama itu salah. Kita baru belajar sedikit tentang sesuatu, kita sudah menyalahkan. Hati-hati kawan-kawan, kita belajar itu bukan dalam rangka untuk menyalahkan ya orang lain. Bukan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Ya. Ya, ada beberapa mentor di luar sana yang mengajari tentang ya ilmunya bagus, konsepnya bagus, mindsetnya bagus, strateginya bagus, tekniknya bagus. Tetapi ya menyalahkan agama. Seolah-olah agama itu candu. Seolah agama itu menghalangi orang itu sukses. Ya, itu tidak dibenarkan. Yang berikutnya, yang ke-15, menyalahkan orang tua. Ya, kita baru belajar tentang parenting, baru mengenal tentang parenting. Ya, memang parenting itu adalah sesuatu, pernikahan dan parenting itu adalah ilmu yang tidak diajarkan secara standar di Indonesia kita. Tetapi ketika kemudian kita baru tahu tentang ilmu parenting, oh ternyata ilmu parenting itu seperti ini ya. Tentang memahami bahasa pasangan itu seperti ini ya. Tentang bahasa anak itu, pola pengasuhan itu seperti ini ya. Dan itu kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, seolah-olah orang tua kita itu melakukan salah. Dan yang kita lakukan adalah menyalahkan orang tua kita. Hati-hati kawan-kawan. Ya, orang tua kita itu adalah kepakan sayap bidadari. Orang tua kita itu adalah kepakan sayap rezeki. Jadi kalau kemudian mereka itu ridho, ya rezeki itu datang berlimpah ruah. Gitu. Oleh karenanya kita perhatikan keridhaan beliau. Ya, yang harusnya kita lakukan itu bukan menyalahkan orang tua, tapi memahami bagaimana orang tua itu, bahasa cinta orang tua itu. Sebenarnya orang tua itu pengen apa sih? Beliau ini bahagia itu karena apa sih? Itu yang harusnya kita pahami, kawan-kawan. Dan bisa jadi kita selama ini salah, merasa memahami orang tua, merasa berbakti kepada orang tua, padahal yang kita lakukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebahagiaan beliau. Ya, saya sedikit-sedikit tahu tentang mertua saya. Ya. Bagi saya, durian itu adalah menyenangkan. Durian itu adalah makanan yang paling lezat. Tapi saya tidak berani memberikan durian ini kepada mertua saya. Ya, bisa jadi beliau itu akan nyanyi, gitu. Durian ini membunuhku. Kenapa? Karena beliau memiliki tekanan, ya tekanan darah. Beliau memiliki tekanan darah, ya. Sehingga kemudian menghindari tentang makanan durian. Begitu. Sehingga ketika saya makan durian atau beli durian, itu tidak saya makan ya di hadapan beliau. Untuk apa? Bisa jadi beliau itu suka dengan durian itu, tetapi beliau tidak mau memakannya. Dan bisa jadi itu apa yang saya lakukan kalau saya sampai makan di hadapan beliau, itu bisa menyakiti perasaannya. Begitu. Makanya perlu untuk kemudian kita belajar tentang bahasa cinta orang tua kita. 16, tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar.
Buku yang kita baca 3 hari yang lalu itu adalah ilmu kita saat ini. Buku yang kita baca 16 tahun yang lalu itulah ilmu kita saat ini. Jadi kalau kita tidak pernah belajar, tidak mengupdate ya tentang membaca buku, maka ya itulah yang terjadi. Ya. Kalau saya bukan buku, tapi membaca e-course, ya, belajar e-course, belajar tentang kursus online. Ya. Kalau saya tidak belajar ya kursus online selama 1 minggu, berarti ilmu saya adalah ilmu yang dulu. Ya, ilmu yang dulu. Makanya kawan-kawan ya saya anjurkan untuk saya mengingatkan ya kepada teman-teman untuk senantiasa belajar. Terus belajar. Ya. Karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa belajar itu dari lahir sampai liang lahat. Utlubul ilma ya minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu ya dari buayan kasih ibu sampai liang lahat. Jadi kita belajar terus. Ada kesempatan belajar. 17. Tidak punya mentor atau coach. Nah ini ya, tidak punya mentor atau coach. Coach atau mentor itu berfungsi sebagai GPS kesuksesan kita. Apalagi coach yang tahu betapa orang itu sebenarnya memiliki potensi ini. Ya. Penting ya seorang coach itu tahu tentang kuncinya, tentang mentor peserta mentornya. Ya. Dia ini memiliki kekuatan di sini. Ya, punya potensi di sini. Ya. Maka yang kemudian dilakukan adalah seperti ini gitu. Itu adalah seorang coach yang mengerti tentang mentornya. Sebaiknya kita tahu ya, seperti misalnya kita seperti ketika kita belajar tentang sepak bola. Ya. Beberapa pelatih sepak bola itu mengetahui tentang potensi pemain bolanya. Ya. Sehingga misalnya ketika kemudian dia melatih seorang Lionel Messi itu dipasang di sayap kanan. Sehingga ketika kemudian dia menendang bola, ya melakukan flashing, ya, melakukan tendangan yang melengkung itu, ya itu akan sangat mudah untuk kalau kemudian dia posisinya di sebelah kanan, karena dia kekuatannya di kaki kiri. Atau misalnya sama terjadi pada si Muhammad Salah, ya posisinya di kanan untuk dia melakukan tendangan yang akurat, yang kuat di ya kekuatan tendangannya yang paling kuat adalah kaki kiri. Berbeda ketika kemudian ada yang melatih Cristiano Ronaldo misalnya, maka tendangannya itu ke kanan. Ya, kekuatan yang paling potensi yang paling kuat adalah tendangan yang paling kuat oleh seorang Cristiano Ronaldo ada di sebelah di kaki kanan, gitu. Maka yang terjadi adalah dia dipasang di kiri. Seperti itu. Itu adalah seorang coach, adalah seorang mentor yang mengetahui tentang potensi peserta mentoringnya. Ya. Atau misalnya seorang pelatih Pep Guardiola ketika kemudian dia melatih Manchester City, ya. Teknik yang tadi itu tidak digunakan. Ya. Justru yang memiliki kekuatan kaki kiri dipasang di sayap kiri, pemain yang memiliki kekuatan kaki kanan dipasang di sayap kanan. Supaya apa? Supaya kemudian mudah memberikan umpan lambung ke tengah atau memberikan umpan crossing ke tengah, gitu ya. Dan karena beliau sadar ya strateginya itu tidak menggunakan striker, misalnya begitu. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak menggunakan striker. Ini yang kemudian dilakukan oleh seorang pelatih. Dia mau anak buahnya, dia mau peserta coachingnya itu akan melakukan seperti apa. Dan itu penting untuk kesuksesan kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian yang ke-18. Yang 18 adalah kerja sendiri. Jadi kerja sendiri, tidak mau kolaborasi. Jadi semuanya dikerjakan sendiri, begitu. Kerja sendiri itu baik. Ya.
kalau kita sebagai bagian dari sapu bersih. Jadi kita memiliki tugas, memberikan tugas kepada seseorang atau tim kita yang ternyata kemudian tim kita itu tidak melakukan, maka kita tahu tentang pekerjaan itu, ya kita sikat, ya kita aja yang ngerjakan. Begitu. Kita tahu tentang pekerjaan itu, ya. Kita punya tim atau kita punya teman, punya orang lain, punya teman. Kemudian dari teman ini, ya, apabila bersama mereka tidak kerja-kerja, tidak mengerjakan, tidak segera kolaborasi, maka dikerjakan sendiri. Ya, itu baik. Tetapi kalau kemudian kerja baiknya ini tidak dikolaborasikan dengan orang lain, maka ini juga bisa menghambat rezeki. Ya. Kenapa? Karena 1 tambah 1 itu berapa? 27. 1 tambah 1 itu berapa? 2. 1 tambah 1 itu berapa? 2. Tidak ada pernah, tapi pada hakikatnya, kenapa kolaborasi itu penting? Karena 1 tambah 1 itu adalah 27. Itu. 27. Yang satu dapat 27, yang satu juga dapat 27. Akhirnya dapat berapa? 54. Itu adalah kolaborasi. Gitu. Kolaborasi itu yang baik adalah meningkatkan potensi terbaiknya, ya, dan memadukan potensi yang terbaiknya. Ya, seperti itu. Nah, potensi yang terbaik itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak kolaborasi. Yang ke-19. Semua dipelajari. Semua dipelajari. Pengennya semua dikuasai. Dan akhirnya yang terjadi adalah single factor lagi. Kerja sendirian lagi. Padahal kita memiliki waktu yang singkat, kawan-kawan. Waktu kita singkat. 10 tahun itu singkat. Ya, 20 tahun itu singkat. 30 tahun itu singkat. 60 tahun itu singkat. Kita mau mempelajari semuanya. Padahal kalau kita berbicara tentang ilmu Allah, itu seperti, ya, seperti tetesan di kuku jari kita yang menetes, ya. Dan ilmu Allah itu adalah lautan, Masya Allah. Dan ilmu kita itu hanya sebatas tetesan dari kuku jari kita. Saya sedikit. Kita mau mengasah semua ilmu. Ya, padahal waktu kita sedikit, waktu kita singkat. Ya. Maka penting untuk melakukan kolaborasi tadi. 20. Semua dipelajari, tapi tidak pernah dipraktekkan. Kita menjadi seorang kolektor. Ya. Kolektor itu ada yang kolektor barang antik, ya. Tapi ini adalah kolektor ilmu. Jadi ilmu ini dipelajari, ilmu ini dipelajari, ilmu ini dipelajari, tapi tidak pernah dipraktekkan. Karena kebingungan untuk praktek. ilmu mana dulu yang mau dipraktekkan, gitu ya. Oleh karena itu, ini juga bisa menjadi penghambat rezeki. Itu dulu yang bisa kita sharingkan di kesempatan kali ini. Yang akhirnya insya Allah kita akan lanjutkan di part yang ketiga dan yang keempat. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa belajar lagi, diskusi lagi. Dan insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya tentang 40 penghambat rezeki bagian yang ketiga. Insya Allah. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.